semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Amanda Juliana dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 74 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sedikit dari firman Tuhan, membawakan doa pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan khotbah yang terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 60-66. Sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Mungkin kita di sini yang nonton video ini pernah merasakan kehilangan, mungkin hari ini atau kemarin. Entah itu hal yang besar atau hal yang kecil, dari hilangnya barang sampai mungkin bahkan kehilangan orang yang dicintai. Pengalaman kehilangan ini bisa melumpuhkan semangat hidup, bahkan kita putus pengharapan dan iman kita tuh goyah gitu. Kita bisa lihat di luar sana banyak orang yang putus asa, bahkan sampai bunuh diri karena kehilangan dan masalah-masalah hidupnya yang berhubungan dengan kehilangan. Di Alkitab ini juga mencatat bahwa Allah pun pernah mengalami kehilangan berulang kali, yaitu dia kehilangan umatnya yang dia kasihi. Mulai dari umat Israel yang meninggalkan Tuhan, kemudian juga Yehuda yang meninggalkannya, hingga jumlah umat yang setia kepada Tuhan mengalami penurunan jumlah. Namun hal ini tidak membuat Tuhan Yesus berhenti berkarya. Di Yohanes 6 ayat 66 tertulis, "Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia." Yohanes melaporkan bahwa ribuan pengikut Yesus tidak lagi mengikutinya setelah mendengarkan firman tersebut, karena menurut mereka hal itu keras dan menantang iman mereka. Dan tersisalah hanya 12 murid Tuhan Yesus. Melalui ke-12 muridnya ini, Tuhan Yesus menyebarkan firman-Nya dan terus berkarya. Dan Tuhan Yesus melengkapi mereka dengan pengajaran-pengajaran hingga ke-12 muridnya ini menjadi fondasi berdirinya gereja di seluruh dunia. Saya tidak tahu seberat apa rasa kehilangan yang kalian alami mungkin hari ini, hari kemarin, dan mungkin di masa lalu. Tapi satu yang harus kita pegang dari ayat yang telah kita baca hari ini, bahwa kita nggak usah terlalu fokus pada apa yang telah hilang. Fokuslah pada apa yang masih tersisa, pakailah itu, dan lanjutkanlah langkah kita ke depannya. Percaya Tuhan selalu merencanakan rancangan yang indah dan terbaik untuk umatnya yang Ia kasihi. Sekecil apapun yang tersisa pada diri kita, syukurilah dan hargailah itu, karena dengan hal kecil kita bisa melanjutkan hidup kita, karena kita hidup dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kita bisa ambil contoh dari seseorang yang telah merencanakan untuk mendaftarkan diri di suatu perusahaan. Namun sayangnya dia tidak diterima di perusahaan itu karena dia tidak memenuhi kriteria perusahaan itu. Hal ini tidak usah kita jadikan fokus dalam hidup kita. Kita fokus pada apa yang masih tersisa di diri kita. Lanjutkanlah langkahmu, karena dari kegagalan kita bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik. Dan dalam pengharapan pada Tuhan, kita akan ditunjukkan jalan yang lebih indah. Mungkin suatu hari orang itu akan menjadi bos di perusahaan lain. Indah bukan kuasa Tuhan? Oleh karena itu, kita harus tetap percaya pada kasih Tuhan, karena Tuhan itu selalu merancangkan hal-hal yang indah untuk umatnya. Kita nggak tahu
kapan itu Tuhan tunjukkan dan dalam wujud apa. Salah satu ayat yang berhubungan dengan firman Tuhan hari ini tertulis di Roma 12 ayat 12. Berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini kita diingatkan untuk terus bersukacita dalam hal apapun, mungkin dari hal yang tersisa. Kemudian bersabarlah dalam mengalami kehilangan tersebut dan bertekunlah dalam doa. Karena melalui doa kita semakin dikuatkan dan pengharapan kita kepada Tuhan terus teguh. Amin. Doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, karena ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.